Imam Nawawi diberikan gelar Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama Islam. Hakikatnya Imam Nawawi menyatakan, lam ahilla man laqabani bi Muhyiddin, saya tidak menghalalkan orang yang memberikan gelar kepada saya sebagai tokoh yang menghidupkan agama Islam. Saya tidak halalkan. Tapi sampai hari ini tulisan itu ada, Muhyiddin, julukan Imam Nawawi, tokoh yang menghidupkan agama Islam. Dengan ilmunya agama ini menjadi hidup. Di antaranya, jadi yang memberikan gelar itu bukan beliau yang mengakui dirinya sendiri, tidak, tapi ulama-ulama setelah beliau yang memberikan gelar tersebut. Kenapa Imam Nawawi mengatakan saya tidak layak diberikan gelar Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama Islam? Lianna hadzal din hayyun qayyimun la yahtaju ila man yuhyiha. Karena agama ini tidak butuh kepada orang yang menghidupkannya, karena yang menjaga agama ini adalah Allah. La yahtaju ila man yuhyihi. Namun kita sebagai umat wajib membela agama. Ini bicaranya hakikat. Sama seperti ayat Al-Quran, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Bagaimana kita menolong Allah? Gak mungkin. Allah gak butuh apa-apa. Allahus Samad, la yahtaju ila kulli syai'in wa kullu syai'in yahtaju ilaihi, kata Abu Hurairah. Makna as-Samad, dia Allah tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepadanya. Itu Allah, la yahtaju ila kulli syai'in wa kullu syai'in yahtaju ilaihi. Tapi maknanya di situ adalah kita menolong syariatnya. Itu secara syariat, tapi hakikatnya Allah gak bisa ditolong, dan Allah tidak butuh pertolongan. Jadi ayat-ayat seperti ini dan hadis-hadis seperti ini kadang-kadang disalahpahami oleh sebagian umat Islam yang di zaman dahulu terkenal dengan nama mujassimah, mentajsim Allah, memfisikkan Allah layaknya makhluk. Allah butuh tempat, Allah butuh waktu. Kata butuh bagi Allah tidak ada. Kalau masih memaksakan Allah itu ada tempatnya, baik di langit atau di arsy, maka muncul pertanyaan, langit dan arsy itu makhluk. Makhluk itu berasal dari ketidakadaan menjadi ada. Sekarang sebelum adanya arsy, sebelum adanya langit, Allah di mana? Artinya apa? Allah tidak butuh tempat. Sesuatu di situ termasuk tempat. Sesuatu di situ termasuk waktu. Berarti Allah ada tanpa harus butuh tempat. Dan ini pernyataan sudah dinyatakan oleh Imam Ali. Innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan li qudratihi wa la makanan li dzatihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat tinggalnya. Allahu kan, Allah itu ada, walam yakun ma'ahu syai', dan tidak ada sesuatu apapun bersamanya. Ada satu hadis. Ini hadis ini kalau kita pahami berbahaya, sangat berbahaya. Ternyata sudah diteliti oleh Imam Subki dan dinukilkan oleh Imam Ibnu Furaq dalam kitabnya Mushkilul Hadis wa Bayanuh, bahwa hadis ini hadis palsu, hadis yang dibuat-buat. Hadis ini kalau kita percaya hadis, kita sudah mempercayai kedustaan atas nabi-nabi. Wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal mawdu'u. Di dalam kitab Baiquniyah dikatakan, kedustaan yang dibuat dengan mengataskan nama Nabi, maka itulah yang disebut dengan hadis maudhu, hadis palsu. Apa bunyi hadis palsu? Mereka meriwayatkan Nabi ketika melihat Allah, mereka mengatakan Nabi bersabda, padahal ini riwayat palsu, inni ra'aitu rabbi, saya melihat Rabbi, penciptaku, fi surati syabin amrat, dalam wujud bentuk pemuda yang tidak berkumis dan berjenggot.
pemuda yang tidak berkumis dan berjenggot. Alaihi hullatun hamra, dan Allah menggunakan baju berwarna merah. Kurang ajar tidak? Nah, ini perlu diketahui, ini sudah diteliti oleh para ulama hadis bahwa ini riwayat palsu. Kenapa? Karena di situ sangat jelas bertentangan dengan huwa munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Allah disucikan dari segala kekurangan dan segala sesuatu yang terlintas oleh pikiran manusia. Itu semuanya tersucikan. Kita gak bisa mengimajinasikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini firqah mujassimah yang mereka berkeyakinan Allah memiliki fisik. Tajsim, fisiknya seperti apa? Seperti pemuda yang amrod. Amrod itu dalam ilmu fikih, dia laki-laki, tapi fitnahnya lebih besar dari wanita cantik. Bahkan fatwa yang keluar, wudu kita batal bersentuhan dengan mereka. Terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki amrod, tampan, gagah, tidak berkumis, tidak berjenggot, wajahnya begitu tampan dan penuh dengan fitnah, sampai semua istrinya orang kalau lihat dia semuanya tergila-gila. Satu kota Madinah akhirnya dibuat rapat khusus, dievakuasi ini pemuda yang tampan ini, dipindahkan ke negeri yang jauh dari kota Madinah, dan negara menjamin dia punya kebutuhan hidupnya, dikasih bulanan. Amrod seperti itu. Para ulama kalau duduk lihat ada amrod di depan, mereka memerintahkan itu yang amrod duduk di belakang. Ciri-ciri amrod itu wajahnya itu terlalu tampan menyerupai wanita, kewati-watian. Tidak ada kumis, tidak ada jenggot. Kalau kita lihat itu memunculkan fitnah. Itu dalam fikih ada, saudara-saudara sekalian. Masa Allah disamakan seperti pemuda amrod? Ra'aitu rabbi fi surati syabin amrod alaihi khullatul hamra. Lucunya lagi ada pakaiannya, pakai baju merah, khullatul hamra. Jadi membaca buku, apalagi buku yang berkaitan tentang masalah agama kita, agama Islam, ini agama yang memiliki karya tulis paling terbesar di dunia, agama Islam. Mereka sudah menulis ribuan tahun yang lalu. Buku yang ada sampai kepada kita sekarang itu hanya sekian persen saja, karena yang sisanya yang banyak itu sudah dibakar oleh bangsa Mongol. Itu jumlahnya entah berapa banyak. Kan dideskripsikan bahwa begitu banyaknya buku-buku ulama di zaman itu, di abad ke-6 Hijriah, itu bangsa Mongol, bangsa yang tidak berperadaban, tidak mencintai ilmu pengetahuan. Tapi ulama-ulama kaum muslimin sudah mencintai ilmu pengetahuan sejak di masa Nabi Muhammad SAW. Saking banyaknya itu buku dibuang di sungai Efrat, di sungai Dijlah. Itu saking banyak itu buku, kuda bisa menyeberangi lewat jembatan buku. Semuanya penuh dengan buku. Airnya berubah berwarna hitam karena tinta menjadi cair. Mereka membakarnya, mereka membuangnya. Di antaranya kitab-kitab Imam Ghazali memiliki kitab tafsir tidak sampai kepada kita, karena termasuk kitab yang juga dihancurkan. Al-Imam Kisai memiliki kitab-kitab yang sangat banyak, juga termasuk kitab yang punah. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari memiliki kitab tafsir, bahkan dikatakan dalam kitab Ruhul Bayan sekitar 200 jilid atau 100 jilid. Kitab itu pun sudah punah. Tafsirul Quran wa raddi ala man khalafal bayan min ahlil ifki wal buhtan, nama kitabnya. Judulnya saja yang sampai, tapi kitabnya tidak ada. Bisa dibayangkan kalau itu tidak terjadi, berapa banyak ini buku-buku warisan intelektual ulama-ulama Islam. Kita gak mampu membaca. Yang sekarang saja tidak mampu kita baca. Yang masih tersisa sekarang, padahal yang tersisa ini dibanding yang punah lebih banyak. Karena perpustakaan terbesar dan pusat peradaban Islam di masa itu ada di Baghdad, diinvasi oleh bangsa Mongol. 40 hari 40 malam mereka membantai umat Islam, 2 juta manusia dibunuh, 2 juta manusia, sampai runtuh itu Daulah Abbasiyah.
Itu ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Maksudnya bahwa tidak boleh kita sembarang membaca buku yang berkaitan dengan agama Islam, karena buku-buku ini masih ada, buku-buku racun masih ada yang merusak akidah kita, merusak keimanan kita, merusak ta'zim kita, merusak pemahaman kita yang bersanad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.